Isu pergantian Kapolri memantik reaksi keras dari pendukung Jokowi. Mereka menyebut Listio Sigit sebagai figur kunci yang menjaga kesinambungan pemerintahan sejak periode sebelumnya. Jika dipaksa diganti, mereka khawatir efeknya bukan hanya di Polri, tapi merembet ke stabilitas politik nasional. Sikap ini memperjelas satu hal, kursi Kapolri bukan sekadar jabatan teknis. Kapolri marah dengar berimob tewaskan pelajar. Saya sudah perintahkan agar kasus diusut tuntas dan memastikan hukuman setimpal bagi pelaku dan menegakkan keadilan bagi keluarga korban, katanya. Saya pernah baca kisah fiktif di mana latar tempatnya itu ada di planet Mars. Seorang aparat menewaskan pelajar. Aparat tersebut sudah klarifikasi, ketua institusinya juga sudah angkat bicara, berita sudah digoreng media, tapi kemudian aparatnya tidak kenapa-kenapa karena muncul surat dari rumah sakit yang menyatakan korbannya meninggal karena kehabisan napas. Tapi itu kisah fiktif, bukan dunia nyata kan? Kronologi versi polisi. Bribda MS ayukan helm ke udara sebagai isyarat, tapi mengenai wajah siswa. Helmnya diayunkan ke udara, tapi kena kepala. Diayunkan di udara, tapi kena kepala. Kok bisa? Helmnya bisa terbang, punya otak sendiri menghantam kepala, atau kepala dari siswa itu yang ngejar-ngejar helm? Udahlah Pak, tolonglah. Ngertinya aku, kami rakyat biasa ini bodoh. Tapi jangan dibodoh-bodohi lagi lah kayak gini. Malu loh. Arianto Tawakal, siswa kelas 9 MTSN Maluku Tenggara meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Karel Satsui Tubun akibat luka serius yang diduga dialami usai penganiayaan yang dilakukan oknum brimob yang memberhentikan dan memukul korban dengan helm sehingga korban jatuh dari sepeda motor. Lebih parahnya, oknum aparat setempat memaksa mereka mengakui bahwa kejadian itu dipicu balapan liar. Jambret saja yang ketangkap ketika melakukan aksinya dengan bukti dan saksi yang sudah jelas tak boleh dipukuli, hanya boleh ditangkap. Ini bukti belum jelas, saksi belum jelas, tiba-tiba dipukuli sampai akhirnya meregang nyawa dan akhirnya meninggal di rumah sakit. Sudah jelas ini penyalahgunaan kekuasaan. Nggak bisa. Ini harus dipecat dengan tidak hormat dan harus dipenjara memang ini. Polisi dan keluarga sangat kecewa terhadap warga yang tak sigap menolong saat begal beraksi membacok polisi di Bekasi. Bukan tak sigap atau tak punya nurani, hanya saja kan resikonya terlalu tinggi. Nanti kalau warga menolong, begalnya melawan, warga kalah masuk rumah sakit. Ya kalau tak mati. Atau kalau warganya menang, begalnya yang masuk rumah sakit, warganya jadi tersangka dan masuk penjara. Resikonya terlalu besar, Pak. Ini adalah sebuah perbandingan yang sebenarnya nggak perlu dibandingkan, tapi mari kita baca. Ex-Kapolres Bima terlibat narkoba hingga sekarung, plus 2,8 miliar bersama istri dan poluan cantik, bebas dari hukuman mati. Anak buah kapal asal Medan, baru kerja 3 hari, dijebak dengan narkoba 2 ton, dan anak buah kapal terancam hukuman mati. Kok bisa tuntutannya berbeda? Karena yang satu kan dipakai untuk pribadi, yang satu lagi katanya penyelundupan, jelas tuntutannya berbeda. Dan ada faktor lain sebenarnya, tapi kita tahu sama tahu lah, nggak usah kita ceritakan ya kan. Skandal narkoboy dan skidi papap. Istri Kapolres Bima dan poluan Aibda Dianita positif ekstasi dan hanya direhabilitasi. Kok nggak dituntut metong bang kayak anak buah kapal itu? Beda, anak buah kapal kan kasusnya penyelundupan, jaksa penuntut umumnya juga beda. Kalau ini kan satu koper narkoboy itu kan untuk konsumsi pribadi. Ya paling parah pun paling pemberhentian tidak dengan hormat lah, rehabilitasi dan ya dipenjara lah. Itu pun karena udah viral mungkin. Pria di Probolinggo ditahan karena rangkap jabatan dan terima gaji double dari negara. Memang satu orang itu cuma boleh satu kerjaan dan gajinya cuma satu. Nggak boleh rangkap jabatan kecuali disuruh oleh orang nomor 1 di negara kita. Kalau rakyat biasa rangkap jabatan itu dikenakan tindak pidana korupsi. Bedalah sama pejabat. Kalau pejabat itu namanya efisiensi. Jadi kalau kita masih rakyat biasa nggak usah rangkap-rangkap jabatan. Viral dugaan penganiayaan remaja karena makan saat puasa di Banyumas. Ini teguran atau kekerasan? Konsep puasa ente kayak mana? Kalau ente yang lapar, orang juga harus kelaparan, nggak boleh makan. Puasa itu pribadi loh. Nggak usah ngatur-ngatur orang. Anda disuruh puasa secara sukarela, bermati raga untuk menghadapi godaan dan cobaan, bukannya bertobat malah jadi preman rohani, razia orang makan dan dipukuli. Mikir. Apes pakai banget. Datang ke pos polisi buat urus surat kehilangan KTP. Motor warga penjaringan yang diparkir di samping pos polisi malah hilang. Dan lebih parahnya lagi, coba dibaca itu. CCTV juga tidak ada. Pergi ke pos polisi karena kehilangan KTP, pulangnya malah kehilangan sepeda motor. Tolong banget nih kepada maling-maling yang nonton video ini. Kalian segan dikit lah sama polisi, hormati sedikit polisi itu. Masa kalian beraksi di dekat pos polisi? Yang nggak ada lagi takut kalian. KSAD soal WNI gabung tentara asing. Bukan karena bayar, karena seleksi kita lebih ketat. Bener banget Pak. Seleksi untuk menjadi tentara di negara kita ini sangat ketat. Jadi bukan karena bayar, tapi seleksi kita itu lebih ketat daripada seleksi untuk menjadi tentara di negara asing. Di negara yang lebih maju 10 kali lipat daripada negara kita ini. Sudah jelas, bukan karena bayar. Memang seleksi kita itu sangat ketat. 3 rampok lawan 1 penjaga toko di Medan.
Toko aksesoris di Medan disatroni 3 perampok nekat. Penjaga toko melawan balik dan CCTV menjadi saksi bisu. Kan sudah diingatkan, rampok itu jangan dilawan, tapi dilapor dan ditangkap. Kalau karena perlawananmu nanti rampoknya luka dan lecet, takutnya kamu akan dilapor karena sudah menganiaya perampok. Tolonglah belajar dari kasus-kasus yang sebelumnya. Guru di Probolinggo dipidana karena rangkap jabatan dan rugikan negara 118 juta rupiah. Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar menilai hukum pidana yang menjerat guru tidak tetap di Probolinggo yang berinisial MHH karena dinilai korupsi lantaran menerima gaji double sebagai pendamping lokal desa tidaklah tepat. Ya ampun, nekat amat ini guru rangkap jabatan. Anda pikir Anda siapa? Rangkap jabatan itu cuma boleh kalau disuruh sama orang nomor 1 di Republik ini. Selain itu nggak boleh, jadi nggak usah nekat lah rangkap jabatan. Ex-Kapolres Bima, Didik, dapat sekoper narkoboy dari bandar untuk dikonsumsi sendiri. Pernyataan ini sangat bagus loh. Bagusnya di mana? Karena dibilang untuk dikonsumsi sendiri. 1 koper dikonsumsi sendiri. Ente percaya? Tapi kalau dibilang untuk dibagi-bagi, kasus jadi panjang. Dibagi ke siapa, 1 orang dapat berapa? Daripada nanti sekampung masuk penjara, kan mending Didik sendiri yang berada di penjara. Kejaksaan Agung beberkan alasan anak buah kapal Fandi Ramadan dituntut metong di kasus 2 ton syabu. Singkat cerita, menurut Anang Supriyatna, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Fandi dan kawan-kawan dituntut hukuman mati karena mereka sadar dan tahu bahwa paket yang mereka terima di tengah laut adalah syabu. Oh gitu. Jadi dari sekian banyak manusia di kapal itu, cuman Fandi dan kawan-kawan yang tahu barang itu. Yang lainnya nggak tahu. Nakoda yang memberhentikan kapal tengah laut itu juga nggak tahu mereka menerima barang itu. Semakin kupikirkan semakin kontak otakku. Pernah disangsi konsumsi narkoboy, kini malah ditunjuk jadi PLH Kapolres Bima Kota gantikan AKBP Didik. Apakah kamu melihat ada yang salah dengan berita ini? Kalau saya sih nggak ada ya. Seorang penegak hukum, mantan pengguna narkoboy, bukan dipecat, sekarang malah jadi PLH menggantikan AKBP Didik di Polres Bima Kota. Nggak ada yang salah, normal-normal aja ya kan? Laporan polisi tidak jalan, ini solusinya menurut KUHP baru. Pernah lapor ke polisi, tapi kasusnya mandek, dipanggil enggak, tersangka enggak ada, kabar pun minim. Tenang, kamu punya hak hukum. Yang pertama, minta SP2HP, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan. Surat ini wajib diberikan untuk tahu sejauh mana perkembangan laporanmu. Kalau nggak dikasih, itu menjadi pelanggaran prosedur. Yang kedua, ajukan gelar perkara khusus. Di KUHP baru, pelapor bisa meminta perkara dievaluasi ulang jika penanganannya tidak jelas atau dihentikan tanpa alasan yang kuat. Yang ketiga, lapor ke atasan penyidik atau propam. Kalau ada indikasi laporan diabaikan, kamu berhak mengadu secara resmi. Yang keempat, ajukan pra-peradilan. KUHP baru memberi ruang lebih besar untuk menguji sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penundaan perkara secara berlarut. Dasar hukum pasal 158 KUHP. Jangan lupa follow akun ini agar mendapatkan edukasi hukum lainnya. Semangat!